Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan diberi ilmu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan belajar pelajaran 5. Temanya adalah keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, dengan subtema kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 30 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabatnya dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
Untuk itu, mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sesuatu di warung, maka uang sisa pembeliannya harus kita kembalikan. Anak jujur, percayalah, pasti disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, guru, dan orang tua. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Hussein, sebagaimana diceritakan di sebuah hadis yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra. Lalu beliau bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapat belas kasih." Selain hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk hormat kepada orang tua, yakni seperti dalam hadis berikut. Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jihad fisabilillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat hemat dalam menggunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau
agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Selain itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi, misalnya membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang. Untuk siapa? Yaitu bagi alam semesta ini. Kemudian tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup bukan hanya untuk bangsa Arab ketika itu, akan tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kita untuk mengutamakan pemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia untuk hidup di dunia hingga akhirat. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang lebih muda. Berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Kita juga menjaga lingkungan agar selalu bersih, karena kebersihan sebagian dari iman. Kita harus peduli terhadap lingkungan kita. Hal ini dilakukan untuk kebaikan kita sendiri dan orang lain. Apakah sudah paham anak-anak dengan kisah keteladanan Rasulullah SAW? Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk pada submateri yang kedua, yaitu keteladanan sahabat-sahabat Rasulullah. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.